Bab 11. Meniti amanah. Abah pasti bangga lihat kamu hari ini. Kata-kata itu masih menggema di benak Aisyah saat ia menatap papan nama pondok yang kini diganti. Pondok Pesantren Darul Amanah, Kiai Haji Fadil Hasan. Nama sang ayah kini resmi menjadi bagian dari sejarah. Dan Aisyah bersama Zaki menjadi pelanjut estafet perjuangan yang tak ringan. Hari-hari mereka kini dipenuhi agenda, membenahi kurikulum, membentuk struktur baru, dan mengatur ulang keuangan pondok pasca konflik warisan. Tapi yang paling menyita hati Aisyah adalah ketika melihat para santri mulai kembali tertawa dan semangat belajar seperti dulu. Namun, tantangan tak berhenti di sana. Datang kabar bahwa seorang donatur utama pondok akan menghentikan bantuannya. Alasannya sederhana, ragu dengan kepemimpinan baru. Kalau tak ada Ustaz Fadil, saya tak yakin dana ini akan dimanfaatkan dengan tepat, ucap sang donatur dalam panggilan video. Aisyah menahan air mata, tapi kali ini ia tak sendiri. Zaki maju menunjukkan laporan program, rencana jangka panjang, dan rekam jejak pondok selama 2 bulan terakhir. Saya bukan Kiai Fadil, ucap Zaki tenang, tapi saya suami putrinya, dan kami berdua berjuang melanjutkan cita-cita beliau. Keesokan harinya, sang donatur mengirimkan pesan singkat, dana dilanjutkan. Saya percaya sekarang. Aisyah menangis saat membacanya. Ia peluk Zaki erat. Mas, aku takut gagal, lirihnya. Kita hanya akan gagal kalau menyerah, dan kita tak akan pernah menyerah. Hari demi hari mereka lalui dengan semangat baru. Dan ketika malam tiba, Aisyah seringkali duduk di ruang tamu pondok, membuka album lama, menatap foto abahnya. Terima kasih, Bah. Sudah mendidikku menjadi perempuan yang kuat. Sementara itu, Zaki mulai menarik perhatian para santri laki-laki. Kajian fikihnya mulai ramai, ceramah malam Jumat penuh. Ia bukan hanya ustaz tampan, tapi juga mulai menjadi teladan baru. Di akhir bulan, mereka menggelar tasyakuran kecil, 100 hari wafatnya Kiai Fadil. Santri-santri membacakan Yasin, para alumni datang dari berbagai daerah. Malam itu, Aisyah dan Zaki berdiri di depan para hadirin. Perjuangan Abah adalah perjuangan kita, dan pondok ini bukan milik keluarga kami. Ini milik umat, ucap Aisyah. Tepuk tangan menggema, beberapa bahkan menitikan air mata. Dan dari sana, Aisyah tahu, cintanya kepada Zaki tak hanya menyatukan dua hati, tapi juga menjadi jembatan bagi harapan ratusan jiwa yang menimba ilmu. Bab 12. Di balik cadar cinta, hari-hari pasca tasyakuran 100 hari wafatnya Kiai Fadil dipenuhi semangat baru. Tapi jauh di dalam hati Aisyah ada satu perasaan yang perlahan tumbuh. Keinginan untuk lebih memahami suaminya, Ustadz Zaki, bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi juga sebagai sosok yang kini jadi panutan di mata banyak orang. Malam itu, saat para santri tertidur lelap, Aisyah duduk di beranda rumah kecil di kompleks pondok. Cahaya lampu redup menyoroti wajahnya yang tenang, namun penuh tanya. Mas Zaki, panggilnya pelan saat suaminya keluar, membawa 2 gelas teh hangat. Iya sayang, Aisyah menggenggam cangkir di tangannya, menatap Zaki lekat. Boleh aku tanya sesuatu yang mungkin agak pribadi? Zaki tersenyum, kita suami istri, tak ada yang terlalu pribadi untuk dibicarakan. Aisyah menarik napas. Mas, kenapa dulu memilih aku? Padahal banyak santriwati, bahkan anak kiai besar lain yang mungkin jauh lebih sempurna. Zaki terdiam. Lama. Karena kamu bukan sempurna, tapi kamu tulus. Jawaban itu membuat dada Aisyah sesak. Ia menunduk, menahan haru. Tapi Zaki melanjutkan. Kamu bukan hanya anak Kiai Fadil. Kamu adalah perempuan yang mau belajar, yang sabar menghadapi luka, yang kuat berdiri saat banyak yang memilih rebah. Malam itu, kedekatan mereka mencapai titik baru, tapi bukan hanya itu. Sebuah kabar baru tiba keesokan paginya dari rumah sakit tempat Aisyah dulu rutin memeriksakan kesehatan ibunya. Dokter pribadi keluarga memberi kabar bahwa hasil tes terakhir Aisyah menunjukkan perubahan hormonal signifikan. Kami curiga ini gejala awal kehamilan Bu Aisyah, tapi kami sarankan tes ulang. Aisyah lemas. Antara haru, takut, dan tak percaya. Zaki yang tahu kabar itu langsung memeluknya. Kalau ini benar, maka Allah telah menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Hari itu menjadi awal dari harapan baru. Aisyah dan Zaki menjalani tes ulang, dan seminggu kemudian hasilnya resmi. Positif hamil.
Tangis Aisyah pecah dalam sujudnya. Di tengah amanah berat, Allah menitipkan karunia baru. Di balik cadar cinta yang mereka kenakan dalam perjuangan, kini tumbuh kehidupan yang menjadi bukti bahwa cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Bab 13. Kado dari langit. Hari-hari Aisyah kini dipenuhi tanya dan harap. Setiap pagi terasa berbeda. Ada denyut baru dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan, selain rasa syukur mendalam. Dalam setiap gerak, ia seolah mendengar bisikan lembut dari rahimnya, seakan si kecil yang belum lahir itu pun ingin didengar. Zaki semakin protektif. Setiap langkah Aisyah di pondok kini tak pernah sendiri. Bahkan untuk menyiram bunga di halaman, Zaki akan memastikan ia mengenakan topi, memakai alas kaki yang tepat, dan tidak terlalu lama berdiri. "Mas, aku masih kuat kok," ucap Aisyah sambil tersenyum geli. "Tapi aku tak sanggup kalau harus kehilangan kamu atau dia," jawab Zaki sambil menatap perut Aisyah yang mulai membuncit meski belum terlihat jelas oleh orang lain. Kabar kehamilan itu perlahan menyebar ke para pengurus pondok. Kegembiraan merebak. Santri putri ramai-ramai membuat kerajinan tangan untuk calon bayi. Santri putra bahkan membuat jadwal pengamanan ekstra agar Aisyah bisa berjalan di koridor dengan aman. Namun di balik kegembiraan itu, ada kabar dari Jakarta yang mengusik. Tante Rina, adik dari mendiang Ibu Aisyah, datang membawa berita tak terduga. Rumah lama orang tua Aisyah yang selama ini dibiarkan kosong akan disita karena ada surat utang warisan yang belum diselesaikan. "Ini bisa jadi masalah hukum sayang," ujar Zaki setelah mempelajari dokumen yang dibawa Tante Rina. Aisyah bingung. Ia tak pernah tahu Abah menyisakan beban utang. "Kalau kita tak bisa melunasinya, rumah itu akan hilang. Dan bisa jadi nama baik Abah pun tercoreng," tambah Tante Rina. Di tengah kondisi kehamilannya yang masih rentan, Aisyah harus memutuskan menyelamatkan rumah kenangan masa kecilnya atau fokus menjaga kesehatan dirinya dan janin. "Zaki, seperti biasa, hadir sebagai penopang. Kita bisa cari solusi. Aku akan ke Jakarta. Tapi kamu tetap di sini, jaga kandungan. Ini bukan tentang memilih antara rumah dan anak kita. Ini tentang percaya bahwa Allah akan beri jalan." Zaki berangkat ke Jakarta, membawa semua dokumen. Di sana, ia bertemu dengan seorang notaris lama keluarga yang ternyata menyimpan arsip penting, surat pelunasan sebagian utang yang belum pernah dicatat resmi. Dengan bantuan pengacara pondok, kasus itu perlahan menemukan titik terang. Rumah keluarga Aisyah akhirnya aman. Saat Zaki kembali ke pondok, Aisyah menyambutnya dengan pelukan hangat diseram di depan. "Mas, kamu bukan hanya suami, kamu pahlawan hatiku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mendengar denyut jantung calon bayi mereka lewat alat USG sederhana milik klinik pesantren. Bunyi itu, irama paling indah dalam hidup mereka. Bab 14. Detak yang menguatkan. Sejak mendengar detak jantung si kecil, Aisyah merasa seluruh dunianya berubah. Ia lebih berhati-hati, lebih bersyukur, dan jauh lebih berani menghadapi apapun. Dalam sujudnya yang panjang di malam hari, ia tak hanya memohon keselamatan, tapi juga kekuatan untuk menjadi ibu yang pantas. Zaki pun semakin dalam perannya sebagai suami dan calon ayah. Ia mulai rajin membaca buku parenting Islami, berdiskusi dengan para ustadz senior tentang cara mendidik anak dari kandungan, bahkan memutar murotal di kamar setiap malam. "Biar dari dalam, dia sudah dengar lantunan Al-Quran," ujar Zaki sambil membelai perut Aisyah. Hari-hari menjelang bulan ketiga, kehamilan terasa semakin sakral, namun takdir kembali menguji. Salah satu ustadz senior di pondok, Ustaz Ma'ruf, tiba-tiba mengalami serangan jantung saat mengisi kajian subuh. Pondok geger, seluruh santri panik. Aisyah yang saat itu sedang menyusun agenda kegiatan Ramadan langsung terdiam. Zaki segera mengatur evakuasi. Ustaz Ma'ruf berhasil dibawa ke rumah sakit, namun kondisinya kritis. Ia adalah salah satu pengajar tertua di pondok, dan sudah seperti ayah kedua bagi Zaki. Di ruang ICU, Zaki menggenggam tangan sang guru. "Antum kuat, Ustaz. Pondok butuh antum." Tapi Ustaz Ma'ruf hanya tersenyum lemah dan berbisik, "Pondok butuh kamu lebih dari yang kamu kira, Zaki. Lanjutkan apa yang kita bangun bersama." Pagi itu, napas terakhir Ustaz Ma'ruf meninggalkan duka yang mendalam. Aisyah melihat bagaimana Zaki menahan air mata di depan para santri. Tapi malamnya, ia menangis di pangkuannya. "Aku kehilangan sosok yang membentukku sejak awal, tapi aku janji akan teruskan amanah ini."
Aisyah memeluk suaminya erat, dan aku akan selalu di sampingmu. Kepergian Ustaz Ma'ruf menyisakan kekosongan dalam struktur kepengasuhan pondok. Banyak yang berharap Zaki mengisi posisi itu, tapi Zaki menolak. Amanah ini terlalu besar. Aku ingin melakukannya dengan benar, bukan karena dipaksa waktu. Namun desakan terus berdatangan. Para wali santri, bahkan kiai-kiai dari pondok lain mulai memberi sinyal bahwa Zaki adalah satu-satunya penerus yang dianggap layak. Akhirnya, di malam ke-21 Ramadan, Zaki berdiri di hadapan seluruh santri dan dewan pengurus pondok. Dengan suara tenang, ia berkata, "Bismillah, aku terima amanah ini, tapi pondok ini bukan milik satu orang. Kita akan majukan bersama, dengan ilmu, cinta, dan ketulusan." Gemuruh takbir mengiringi pengumuman itu. Aisyah menatap Zaki dari kejauhan. Di balik air matanya, ada haru dan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Dan di malam yang sama, untuk pertama kalinya, si kecil di dalam perut Aisyah menendang pelan. "Dia ikut senang," bisik Aisyah. Zaki tersenyum. "Itu tandanya dia restui langkah ayahnya." Bab 15. Bayi, badai, dan bahu yang kuat. Malam itu menjadi saksi bisu betapa kuatnya doa dan harapan yang menyatu dalam satu tubuh mungil yang belum lahir. Aisyah menggenggam tangan Zaki erat, merasakan kekuatan baru tumbuh bersamanya. Namun kehidupan tidak pernah menjanjikan keindahan tanpa ujian. Pagi keesokan harinya, langit mendung menggantung di atas pondok. Hujan deras turun disertai angin kencang. Sebuah badai besar menghantam daerah mereka. Atap masjid pesantren yang mulai rapuh sejak gempa tahun lalu, roboh sebagian. Air menggenang hingga masuk ke ruang santri. Panik menyebar. Zaki langsung memimpin evakuasi. Santri-santri putra membentuk barisan memindahkan barang. Santri putri diamankan ke aula utama. Aisyah yang seharusnya beristirahat, justru tetap mengarahkan logistik dari balik panggung aula, sambil sesekali memegangi perutnya yang mulai terasa berat. "Bu Nyai, istirahat saja dulu," pinta salah satu santri. Aisyah hanya menggeleng. "Kita harus kuat bersama. Ini bukan hanya ujian bagi pondok, tapi bagi hati kita." Beberapa bagian bangunan rusak parah, namun tidak ada korban jiwa. Meski begitu, kabar tentang musibah itu menyebar hingga luar kota. Banyak yang datang membawa bantuan, termasuk alumni-alumni pondok dan tokoh-tokoh masyarakat. Di tengah sibuknya perbaikan, Aisyah mulai merasakan kontraksi ringan. Ia tahu itu belum waktunya melahirkan, namun rasa sakit itu datang lebih sering dari sebelumnya. Dokter pondok menyarankan agar ia bed rest total. "Bayi ini terlalu berharga untuk diabaikan. Tolong, jangan terlalu memaksakan diri," pesan sang dokter. Zaki mulai membatasi semua aktivitas Aisyah, tapi di balik sikapnya yang lembut ada kekhawatiran besar. Ia tak ingin kehilangan dua cintanya sekaligus. Beberapa malam kemudian, Aisyah terbangun oleh rasa sakit hebat di perutnya. Air ketubannya pecah lebih awal. Zaki yang panik langsung membawanya ke klinik bersalin terdekat. Dalam suasana genting, doa tak berhenti mengalir. Aisyah dilarikan ke ruang bersalin, ditemani Zaki yang terus membaca surah Maryam di sampingnya. Tangisan pertama bayi mereka akhirnya terdengar di tengah suara hujan yang masih mengguyur bumi. "Laki-laki, sehat, 2,9 kilogram, ujar bidan dengan senyum haru. Aisyah menangis. Zaki mengecup keningnya. "Alhamdulillah, kamu hebat." Nama sang bayi telah lama mereka siapkan. Hasan Al-Faruq Zaki, gabungan antara keteguhan, kebaikan, dan cahaya. Dan di hari ke-7, di tengah bangunan pondok yang mulai dibenahi, akikah kecil digelar. Suasana haru dan gembira menyelimuti semua santri. Tangis bayi kecil itu menjadi penanda lahirnya harapan baru di tengah badai yang sempat menggetarkan pondok mereka.